Supir taksi itu mengunci pintu mobil saat aku berteriak histeris ingin turun menemui suamiku. Aku pikir aku akan diculik, tapi 5 menit kemudian, aku melihat tempat di mana suamiku berdiri ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta malam itu seolah sedang menumpahkan amarahnya. Hujan turun bukan sekadar rintik, melainkan seperti ribuan jarum air yang menghantam aspal dengan brutal. Di balik kaca jendela sebuah taksi tua yang berembun, Alina duduk sambil memeluk erat sebuah kotak bludru berwarna merah marun. Jemarinya yang lentik mengusap permukaan kotak itu dengan lembut, seolah benda di dalamnya adalah jantungnya sendiri yang ia jaga sepenuh hati. Senyum kecil tersungging di bibirnya yang dipulas lipstik tipis. Di dalam kotak itu, terdiam sebuah jam tangan mewah merek Patek Philippe, benda yang harganya setara dengan sebuah apartemen di pusat kota. Ini bukan sekadar pamer kemewahan, bagi Alina, ini adalah simbol permintaan maaf dan cinta. Ia ingat betul, seminggu belakangan ini Rian, suaminya, bekerja begitu keras hingga sering pulang larut malam dengan wajah kusut. Bahkan, di hari ulang tahunnya sendiri hari ini, Rian mengaku harus melakukan inspeksi mendadak ke gudang logistik pelabuhan karena ada masalah pengiriman kargo. Kasihan Mas Rian, batin Alina lirih. Hatinya terasa nyeri membayangkan suaminya harus bergelut dengan dinginnya pelabuhan sementara ia sempat berpikir untuk merayakan makan malam romantis di rumah. Alina merasa bersalah karena sempat merengek tadi pagi. Karena itulah, ia nekat menyusul. Ia ingin memberikan kejutan tepat di pergantian malam. Ia ingin Rian tahu bahwa dalam badai sekalipun, Alina akan selalu datang membawakan payung untuknya. Namun, lamunan indah Alina sedikit terganggu oleh suasana di dalam taksi yang ia tumpangi. Sopir pribadinya mendadak sakit perut tadi sore, memaksanya memesan taksi online secara acak. Mobil yang datang adalah sedan tua yang aroma kabinnya berbau campuran aneh antara kamper barus dan sisa rokok yang menempel di jok kain. "Pak, hujannya deras sekali ya," ucap Alina ramah, mencoba memecah keheningan yang mencekam di dalam mobil. Suaranya terdengar hangat, kontras dengan dinginnya AC mobil yang menyembur terlalu kencang. Tidak ada jawaban. Sopir taksi itu, seorang pria parubaya yang di aplikasi bernama Pak Darmo, hanya diam membisu. Topi lusuh menutupi sebagian wajahnya, menyisakan bayangan gelap di area mata. Namun, dari pantulan kaca spion tengah yang kusam, Alina bisa melihat sesuatu yang ganjil. Mata tua Pak Darmo tidak fokus ke jalanan di depan. Matanya terus-menerus melirik arah spion, menatap Alina sekilas, lalu kembali menatap jalan dengan gelisah. Ada butir-butir keringat sebesar biji jagung yang mengalir di pelipisnya, padahal suhu di dalam mobil cukup membuat kulit menggigil. "Pak, Bapak baik-baik saja?" tanya Alina lagi, kali ini sedikit condong ke depan. Naluri wanitanya menangkap sinyal bahaya, tapi ia menepisnya cepat-cepat. Mungkin Bapak ini hanya lelah, pikirnya positif. Atau mungkin dia takut mengantar penumpang ke daerah pelabuhan yang terkenal sepi dan rawan di jam segini. Saya baik, Mbak," jawab Pak Darmo akhirnya. Suaranya terdengar parau, seperti orang yang sudah lama tidak menelan air minum. Cengkeramannya pada setir kemudi begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Mbak yakin mau ke gudang 4B? Itu ujung sekali, Mbak. Sepi. Gelap." Alina tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Iya, Pak. Suami saya ada di sana. Dia sedang kerja lembur. Saya mau kasih kejutan ulang tahun." Alina mengangkat kotak bludru itu sedikit, menunjukkan alasan kebahagiaannya. "Saya yakin dia pasti kaget kalau tahu istrinya nekat datang hujan-hujan begini." Pak Darmo terdiam lagi. Kali ini, heningnya terasa lebih berat. Mobil melaju membelah genangan air di jalan raya pelabuhan yang kosong melompong. Di kanan kiri, hanya ada tumpukan peti kemas raksasa yang menjulang seperti monster besi yang sedang tidur. Lampu jalan banyak yang mati, membuat suasana semakin suram. Hanya sorot lampu taksi yang menjadi penerang, membelah kegelapan malam yang pekat. Jantung Alina mulai berdegup lebih kencang, tapi bukan karena takut, melainkan karena antusias. Di kejauhan, sekitar 200 meter lagi,
ia bisa melihat sebuah bangunan gudang tua dengan satu lampu sorot yang menyala remang-remang. Dan di sana, terparkir sebuah mobil SUV hitam yang sangat ia kenal. Mobil Rian. Itu dia. Itu mobil suami saya, Pak, seru Alina riang, rasa leganya membuncah. Ia merapikan gaunnya sedikit, memastikan penampilannya tetap cantik meski habis menerjang hujan saat masuk ke taksi tadi. Ia membayangkan wajah lelah Rian yang akan berubah cerah saat melihatnya. Ia membayangkan pelukan hangat suaminya yang akan mengusir rasa dingin ini. Pak, tolong berhenti tepat di belakang mobil hitam itu ya. Jangan bunyikan klakson, saya mau diam-diam turun. Instruksi Alina dengan nada berbisik, seolah-olah Rian bisa mendengarnya dari jarak sejauh ini. Taksi itu terus melaju mendekat. Jarak semakin tipis. 100 meter. 50 meter. Alina sudah siap memegang gagang pintu. Senyumnya melebar sempurna. Ia sudah bisa melihat siluet mobil suaminya dengan jelas. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih melambat, deru mesin taksi tua itu justru terdengar menderum lebih keras. Pak Darmo tidak menginjak rem. Kakinya justru menekan pedal gas secara perlahan namun pasti. Pak? Alina mengernyit. Pak Darmo? Itu tempatnya. Bapak mau kemana? Taksi itu meluncur melewati mobil Rian begitu saja. Alina menoleh cepat ke jendela samping, melihat mobil suaminya tertinggal di belakang. Ia bingung. Pak, Bapak kelewatan. Mundur. Pak, itu suami saya di sana. Pak Darmo tidak menjawab. Tubuhnya gemetar hebat sekarang. Tangan kirinya dengan cepat mematikan lampu utama mobil, membuat taksi itu mendadak gelap gulita, menyatu dengan kelamnya malam pelabuhan. Namun, mobil itu tidak berhenti. Mobil itu terus melaju pelan, merayap menjauhi gudang, masuk ke celah sempit di antara dua tumpukan kontainer yang tidak terpakai, semakin jauh dari titik di mana Rian berada. Kepanikan mulai merayapi tengkuk Alina. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh rasa takut yang dingin dan menusuk. Pikiran-pikiran buruk tentang penculikan dan perampokan mulai menari-nari di kepalanya. Pak Darmo berhenti. Teriak Alina, suaranya mulai meninggi. Ia tidak lagi peduli pada sopan santun. Bapak mau menculik saya? Saya teriak sekarang. Suami saya ada di sana. Berhenti atau saya lapor polisi. Tangan Alina menarik tuas pintu dengan kasar. Klik, klik, terkunci. Pintu itu tidak bisa dibuka dari dalam. Fitur child lock aktif. Alina terperangkap. Mobil itu akhirnya berhenti di balik bayangan kontainer besar, sekitar 300 meter dari gudang tempat Rian berada. Mesin dimatikan total. Suasana hening mencekam, hanya suara napas memburu Pak Darmo dan detak jantung Alina yang bertalu-talu seperti genderang perang. Alina mencengkeram kotak jam tangan itu, siap menggunakannya sebagai senjata jika sopir ini macam-macam. Pak Darmo perlahan memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Di kegelapan itu, Alina bisa melihat wajah tua Pak Darmo yang basah oleh keringat dan air mata. Pria tua itu menatap Alina dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketakutan luar biasa di sana, tapi juga ada rasa iba yang mendalam. Mbak Alina. Suara Pak Darmo bergetar hebat, nyaris seperti bisikan orang yang sedang sakit parah. Demi Tuhan, jangan turun di sini. Jangan teriak. Buka pintunya. Bentak Alina. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Bapak mau uang? Ambil tas saya. Ambil jam ini, tapi biarkan saya keluar menemui suami saya. Bukan uang, Mbak, potong Pak Darmo cepat. Ia menelan ludah dengan susah payah, lalu menunjuk arah gudang di kejauhan yang kini terlihat kecil dari celah jendela belakang. Mbak harus percaya sama saya. Kali ini saja, jangan keluar. Lihat ke sana. Lihat suami Mbak. Ucapan Pak Darmo yang penuh permohonan itu membuat Alina tertegun sesaat. Nada bicaranya tidak seperti penjahat. Itu adalah nada bicara seorang ayah yang sedang putus asa melindungi anaknya. Dengan tangan gemetar dan napas tersengal, Alina menuruti instingnya yang paling dasar. Ia menoleh ke belakang, menatap ke arah gudang tua yang berdiri angkuh di tengah hujan badai, tempat di mana suaminya menunggu. Ia tidak tahu bahwa detik-detik berikutnya akan mengubah takdir hidupnya selamanya, menghancurkan kepolosannya,
dan melahirkan sosok baru dari dalam dirinya. Alina menempelkan wajahnya ke kaca jendela yang dingin. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas Rian?" bisiknya lirih, sementara matanya menyipit menembus kegelapan, mencari jawaban yang mungkin akan membunuhnya perlahan. Napas Alina memburu, uap hangat dari hembusan napasnya menciptakan kabut tipis di kaca jendela mobil yang dingin. Di luar sana, hujan badai masih mengamuk, seolah alam sedang berteriak memperingatkan bahaya yang tak kasat mata. Namun, bagi Alina, bahaya terbesar saat ini justru terasa ada di dalam kabin sempit taksi tua ini. Ia terperangkap. Suara, klik, dari kunci pintu tadi masih terngiang di telinganya, sebuah bunyi mekanis kecil yang meruntuhkan rasa aman Alina dalam sekejap. Ia mencoba menarik tuas pintu itu sekali lagi, kali ini dengan sentakan kasar, namun pintu itu tetap bergeming. Fitur pengunci otomatis telah mengubah taksi ini menjadi penjara besi bergerak. "Buka pintunya, Pak, saya mohon." Suara Alina mulai pecah, campuran antara amarah dan ketakutan yang mencekik leher. Ia memukul kaca pembatas antara kursi penumpang dan sopir dengan kepalan tangannya yang gemetar. "Bapak mau apa sebenarnya? Kalau Bapak butuh uang, ambil dompet saya. Ambil perhiasan saya. Tapi tolong, biarkan saya turun. Suami saya ada di sana." Pak Darmo tidak menoleh. Punggungnya yang bungkuk tampak tegang, sekeras batu karang. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah gudang tua yang kini terlihat samar dari balik tirai hujan yang pekat. Jarak mereka sekitar 300 meter. Cukup jauh untuk tidak terlihat, namun cukup dekat untuk mengamati. "Nyonya." Suara Pak Darmo terdengar berat, serak dan penuh tekanan batin. Ia tidak lagi memanggilnya, "Mbak," seolah situasi ini menuntut keseriusan yang lebih dalam. "Tolong, diamlah sejenak. Jangan alihkan pandangan Nyonya dari pintu gudang itu. Sebentar lagi Nyonya akan mengerti kenapa pintu ini saya kunci." "Mengerti apa?" "Bapak gila." Alina terisak. Ia merasa tak berdaya. Ia merogoh tasnya, mencari ponsel untuk menelepon Rian atau polisi, tapi tangannya terlalu gemetar hingga ponsel itu jatuh ke lantai mobil yang gelap. Tepat saat Alina membungkuk untuk mengambil ponselnya, sebuah kilatan cahaya lampu mobil menyala terang dari arah gudang. Cahaya itu menyilaukan, membelah kegelapan malam. Alina sontak menegakkan tubuhnya, menempelkan wajahnya kembali ke kaca jendela. Jantungnya berdesir hebat. Pintu besi gudang 4B itu perlahan terbuka, berderit melawan angin kencang. "Mas Rian," bisik Alina. Rasa lega seketika membanjiri dadanya, mengalahkan rasa takut pada sopir taksi aneh ini. Benar saja, sosok Rian muncul dari balik pintu gudang. Pria itu mengenakan jas hitam favoritnya, jas yang Alina setrika tadi pagi dengan penuh kasih sayang. Rian tampak berdiri di ambang pintu, melihat ke kanan dan kiri, seolah memastikan tidak ada orang lain di sekitar sana. Gestur tubuhnya terlihat gelisah, namun juga penuh antisipasi. "Lihat, Pak, itu suami saya. Dia menunggu saya," seru Alina, menunjuk ke arah luar dengan antusias, berharap Pak Darmo akan sadar bahwa ia sedang menahan istri orang penting. "Dia baik-baik saja. Bapak bohong. Buka pintunya sekarang, saya mau lari ke sana." Namun, Pak Darmo tetap diam. Matanya menatap nanar ke arah spion tengah, menatap Alina dengan sorot mata iba yang menyayat hati. "Tunggu 5 detik lagi, Nyonya. Jangan kedip." Alina mengernyit bingung. "Apa?" Belum sempat Alina menyelesaikan kalimatnya, seorang wanita muncul dari dalam gudang, melangkah keluar dan berdiri tepat di samping Rian. Dunia Alina seakan berhenti berputar. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, kontras dengan suasana pelabuhan yang suram. Rambutnya panjang terurai, basah oleh tempias hujan. Alina mengenali siluet itu. Ia mengenali cara berdirinya. Ia mengenali tawa yang samar terlihat dari gerak bibirnya. Itu Fiona, sekretaris pribadi Alina. Sahabat yang sudah Alina anggap seperti adik kandungnya sendiri. Wanita yang sering Alina curhati tentang kesibukan Rian akhir-akhir ini. "Fiona," gumam Alina, suaranya tercekat di tenggorokan. Otaknya berusaha memproses pemandangan di depan matanya. Kenapa Fiona ada di sana malam-malam begini?
Apakah mereka sedang rapat darurat? Tapi kenapa di gudang kosong? Pertanyaan-pertanyaan logis di kepala Alina hancur berkeping-keping saat ia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Rian tidak bersikap seperti bos kepada bawahannya. Pria itu merangkul pinggang Fiona dengan posesif, menarik tubuh wanita itu mendekat agar tidak terkena hujan. Fiona tertawa manja, lalu dengan santai menyandarkan kepalanya di dada Rian. Tidak ada jarak profesional di antara mereka. Tidak ada rasa canggung. Yang ada hanyalah keintiman sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tangan Alina yang memegang kotak jam tangan terkulai lemas. Kotak bludru merah itu terlepas dari genggamannya, jatuh menggelinding di jok mobil tanpa suara. Rasanya jauh lebih sakit daripada ditampar. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dada Alina dan mencabut jantungnya paksa. Di bawah guyuran hujan, Rian membukakan pintu mobil untuk Fiona. Pria itu mengecup kening Fiona sekilas sebelum berlari memutari mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Mereka mau kemana? Tanya Alina lirih, air matanya mulai menetes satu persatu, panas membakar pipinya yang dingin. Kenapa mereka pergi? Katanya dia mau inspeksi. Mobil SUV hitam milik Rian menyalakan mesin. Lampu belakangnya menyala merah. Lalu dengan gerakan agresif, mobil itu melesat kencang meninggalkan pelabuhan. Rian memacu mobilnya seolah sedang dikejar setan, meninggalkan gudang itu sendirian dalam kesunyian. Rian pergi menjauh, meninggalkan titik di mana Alina seharusnya berada jika ia turun dari taksi 5 menit yang lalu. Kenapa mereka lari, Pak? Alina menoleh pada Pak Darmo, matanya basah dan merah, penuh dengan kehancuran. Kenapa suami saya meninggalkan tempat kerjanya secepat itu? Pak Darmo menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar berat dan syarat beban dosa. Ia mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam tangan tua yang jarum detiknya bergerak konstan. Tik, tok, tik, tok. Suara detik jam tangan Pak Darmo terdengar begitu keras di tengah keheningan mobil yang mencekam. Mereka tidak lari, Nyonya. Mereka sedang mengevakuasi diri. Jawab Pak Darmo pelan, suaranya bergetar menahan tangis. Mereka memastikan diri mereka aman di jarak yang cukup jauh sebelum. Sebelum apa? Desak Alina. Firasat buruknya kini berubah menjadi teror murni. Ia melihat Rian dan Fiona yang semakin jauh menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Alina sendirian bersama sopir misterius ini di depan gudang kosong. Pak Darmo menoleh ke belakang sepenuhnya. Wajah keriputnya basah oleh keringat dingin. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang sopir, melainkan tatapan seseorang yang tahu bahwa malaikat maut sedang melayang di atas atap gudang itu. Nyonya Alina, ucap Pak Darmo, kali ini dengan nada tegas namun penuh belas kasih. Tutup telinga Nyonya. Buka mulut sedikit agar gendang telinga tidak pecah. Dan demi Tuhan, jangan alihkan pandangan dari gudang itu. Pak, Bapak bicara apa? 3. Hitung Pak Darmo. Alina membeku. 2. Tangan Pak Darmo mencengkeram setir dengan kuat, bersiap menahan guncangan. 1. Alina menatap gudang kosong itu dengan bingung. Detik itu, ia belum sadar bahwa nyawanya baru saja diselamatkan oleh pintu taksi yang terkunci. Ia belum sadar bahwa pria yang ia cintai baru saja menekan tombol pemicu untuk menghapusnya dari muka bumi. Di detik terakhir itu, yang ada di benak Alina hanyalah pertanyaan. Kenapa kamu tega, Mas? Dan kemudian, dunia meledak. Blar. Suara itu bukan sekadar ledakan. Itu adalah raungan monster yang lepas dari perut bumi. Dalam sekejap mata, kegelapan pelabuhan yang sunyi dirobek oleh lidah api raksasa yang menjilat langit malam. Gelombang kejut yang tak kasat mata menghantam segala penjuru dengan kekuatan mengerikan. Taksi tua tempat Alina berlindung terguncang hebat layaknya perahu kertas di tengah badai samudra. Kaca-kaca jendela bergetar kencang, nyaris pecah, sementara bodi mobil berderit menahan hempasan angin panas yang menerjang. Alina menjerit. Tangannya secara refleks menutupi kepala, tubuhnya meringkuk di jok belakang. Telinganya berdenging kencang, menyisakan sunyi yang menyakitkan sesaat setelah dentuman itu mereda. Perlahan, dengan tubuh yang masih gemetar hebat, Alina memberanikan diri mengangkat kepalanya. Pemandangan di depannya telah berubah menjadi neraka. Gudang 4B, tempat di mana ia seharusnya berdiri memberikan kejutan untuk suaminya,
kini tidak lebih dari sekumpulan puing yang dilahap api. Si jago merah menari-nari dengan liar di atas reruntuhan besi dan beton, memuntahkan asap hitam pekat yang bergulung naik menyatu dengan awan mendung. Panasnya bahkan bisa dirasakan menembus kaca jendela taksi yang tertutup rapat, seolah api itu ingin menjangkau Alina dan menyeretnya masuk. Alina menatap nyalang ke arah kobaran api itu. Matanya terbelalak lebar, memantulkan warna jingga yang mengerikan. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya lumpuh. "Mbak Alina." Suara Pak Darmo terdengar pelan, menembus denging di telinga Alina. Pria tua itu sudah tidak lagi mencengkeram setir. Ia kini menunduk, menempelkan keningnya ke roda kemudi dengan bahu terguncang. Ia menangis. "Itu." Alina menunjuk dengan jari telunjuk yang gemetar tak terkendali. "Itu, harusnya aku ada di sana." "Benar," jawab Pak Darmo lirih, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap Alina lewat spion dengan sorot mata penuh duka. "Jika saya menurunkan Mbak 5 menit yang lalu sesuai permintaan Mbak, sekarang tubuh Mbak sudah menjadi abu bersama puing-puing itu." Kalimat itu menghantam Alina lebih keras daripada ledakan tadi. Alina menunduk, menatap kotak jam tangan Patek Philippe yang tergeletak di lantai mobil. Kado mahal itu kini tampak begitu konyol. Di saat ia sibuk memikirkan hadiah terbaik untuk suaminya justru sedang sibuk merakit hadiah kematian untuknya. "Kenapa?" bisik Alina, air mata mulai membanjiri pipinya tanpa henti. "Kenapa Rian melakukan ini? Kami baru menikah 1 tahun. Dia bilang dia mencintaiku." "Cinta tidak butuh uang, Mbak. Tapi keserakahan butuh korban," potong Pak Darmo. Pria tua itu membuka laci dashboard, mengeluarkan sebotol air mineral dan menyodorkannya ke belakang, meski Alina tidak merespons. "Itu bukan kecelakaan, Mbak. Itu bom gas rakitan. Didesain untuk meledak tepat saat Mbak masuk ke dalam. Mereka akan bilang ada kebocoran pipa gas di gudang tua. Polisi akan mencatatnya sebagai kecelakaan kerja yang tragis." Alina menggeleng kuat-kuat, berusaha menyangkal kenyataan pahit ini. Tapi, Rian itu orang baik. Dia suami yang lembut, tidak mungkin dia pembunuh. Orang baik tidak akan tertawa saat merencanakan pemakaman istrinya. "Mbak?" Nada suara Pak Darmo meninggi sedikit, penuh emosi. Ia merogoh saku kemejanya yang lusuh, mengeluarkan sebuah foto Polaroid usang. Foto seorang gadis kecil yang sedang tersenyum ompong. "Mbak tahu kenapa saya ada di sini? Kenapa saya tahu rencana busuk mereka?" Pak Darmo menatap foto itu dengan nanar. "Nama saya Darmo. Dulu saya kepala teknisi di gudang farmasi milik ayah Mbak. Setahun yang lalu, Rian memecat saya tanpa pesangon hanya karena saya menolak memalsukan laporan stok obat. Dia bilang saya tua dan tidak berguna." Alina tertegun. Ia ingat kejadian itu samar-samar. Rian pernah bilang ada efisiensi karyawan, tapi Alina tidak pernah tahu detailnya. "Anak saya, gadis kecil di foto ini." Suara Pak Darmo pecah, air matanya jatuh menetes ke atas foto. "Dia butuh operasi jantung seminggu setelah saya dipecat. Saya tidak punya uang. BPJS saya diputus sepihak oleh perusahaan. Anak saya meninggal di pelukan saya karena saya tidak mampu membawanya ke rumah sakit." Keheningan menyelimuti taksi itu. Hanya suara hujan dan gemerta api di kejauhan yang terdengar. Rasa sakit Alina tiba-tiba terasa kerdil dibandingkan rasa sakit yang ditanggung pria tua di depannya. 2 hari yang lalu, lanjut Pak Darmo sambil menyeka ingusnya dengan punggung tangan, "Saya sedang kerja serabutan di bengkel las pinggiran kota. Rian datang. Dia tidak mengenali saya karena saya pakai masker las. Dia bicara dengan pemilik bengkel, seorang mantan narapidana, memesan pemicu waktu untuk tabung gas industri. Dia tertawa, "Mbak," dia bilang, "begitu istriku jadi abu, semua aset warisan ayahnya jadi milikku mutlak." Alina menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan pilu yang menyayat hati. Bayangan tawa Rian dan Fiona yang ia lihat beberapa menit lalu kini masuk akal. Itu bukan tawa kebahagiaan biasa. Itu adalah tawa kemenangan di atas kuburan Alina. "Awalnya setan membisiki saya untuk membiarkan Mbak mati. Aku Pak Darmo jujur," matanya menatap tajam ke arah Alina. "Saya pikir, kalau Mbak mati, Rian akan jadi pembunuh. Dia akan dipenjara.
Dendam saya terbalas. Tapi Pak Darmo menoleh ke belakang sepenuhnya. Tatapannya melembut. Saat Mbak masuk ke taksi saya tadi, Mbak menyapa saya dengan sopan. Mbak tersenyum tulus sekali. Mbak bahkan khawatir saya kedinginan. Mbak tidak salah apa-apa. Mbak hanya wanita yang mencintai pria yang salah. Saya melihat bayangan putri saya di mata Mbak. Saya tidak bisa membiarkan orang baik mati konyol lagi karena ulah Rian. Tangis Alina pecah seketika. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan yang bercampur aduk. Di tengah badai dan api yang membara, ia diselamatkan oleh seorang ayah yang kehilangan anaknya, korban lain dari kekejaman suaminya. Sekarang dengarkan saya, Mbak, ucap Pak Darmo tegas, menekan tombol unlock pintu mobil. Bunyi, klik, terdengar, menandakan pintu sudah bisa dibuka. Tapi Pak Darmo tidak menyuruhnya keluar. Malam ini, Alina Santoso sudah meninggal dunia. Tubuh Mbak dianggap hangus tak bersisa di dalam sana. Alina mengangkat wajahnya yang sembab, menatap Pak Darmo dengan bingung. Maksud Bapak? Kalau Mbak pulang sekarang, atau lapor polisi sekarang, Rian akan lolos. Dia punya uang, dia punya pengacara licik. Bukti bom itu sudah hangus terbakar. Dia akan memutarbalikkan fakta, mungkin malah menuduh Mbak yang lalai, jelas Pak Darmo dengan logika yang dingin. Satu-satunya cara untuk menang melawan iblis adalah dengan menjadi hantu. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu yang lapuk, jatuh tepat di wajah Alina yang pucat pasi. Ia mengerjapkan mata, berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk akibat demam tinggi. Namun, aroma lembab dari kasur busa tipis yang ia tiduri, serta suara riuh rendah tetangga yang sedang mencuci baju di gang sempit, memaksanya untuk menerima kenyataan pahit. Ini bukan kamar mewahnya di Menteng. Ini bukan ranjang king size dengan spray sutra lembut yang biasa membalut tubuhnya. Alina perlahan bangkit duduk. Tubuhnya terasa remuk redam, meski tidak ada luka fisik. Ia berada di sebuah petak kontrakan sempit berukuran 3x4 meter. Dindingnya dicat kapur yang sudah mengelupas, lantainya semen kasar yang dingin. Di sudut ruangan, sebuah kipas angin tua berputar pelan dengan suara berderit, berusaha mengusir udara pengap Jakarta pinggiran. Sudah bangun, Mbak? Suara itu membuat Alina menoleh. Pak Darmo masuk membawa nampan plastik berisi 2 gelas teh hangat dan semangkuk mie instan rebus. Pria tua itu sudah tidak mengenakan seragam taksi. Ia memakai kaos oblong putih yang sudah tipis dan sarung kotak-kotak. Wajahnya terlihat lelah, kantung matanya menghitam, menandakan ia berjaga semalaman di depan pintu untuk memastikan keamanan tamu agungnya. Maaf, Mbak Nyonya. Cuma ini yang bisa saya suguhkan, ucap Pak Darmo dengan nada sungkan, meletakkan nampan itu di lantai dekat kasur. Saya belum belanja ke pasar. Takut meninggalkan Nyonya sendirian. Alina menatap mangkuk mie itu dengan tatapan kosong. Jangan panggil Nyonya, Pak. Nyonya Alina sudah mati semalam. Pak Darmo terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. Ia beranjak ke sudut ruangan, menyalakan sebuah televisi tabung 14 inci yang gambarnya sedikit bersemut. Mbak harus lihat ini, berita pagi. Layar kaca itu menyala, menampilkan logo, Breaking News, dengan warna merah menyala. Suara penyiar berita yang tegas memenuhi ruangan kecil itu. Tragedi memilukan menimpa keluarga besar Santoso Group. Semalam, sebuah ledakan dahsyat menghanguskan gudang logistik di pelabuhan, menewaskan pewaris tunggal perusahaan farmasi raksasa, Alina Santoso, 26 tahun. Ledakan yang diduga akibat kebocoran pipa gas industri ini begitu hebat, hingga tim forensik menyatakan sulit untuk mengidentifikasi jenazah korban karena suhu panas yang ekstrim. Jantung Alina serasa berhenti berdetak. Kamera televisi kemudian beralih menyorot suasana di depan reruntuhan gudang yang masih berasap. Di sana, dikelilingi oleh puluhan wartawan dan garis polisi, berdiri sosok yang sangat Alina kenal. Rian. Suaminya itu tampak berantakan. Kemeja putihnya dikeluarkan, rambutnya acak-acakan. Wajahnya basah oleh air mata. Ia terlihat begitu rapuh, seolah separuh jiwanya telah hilang. Di sampingnya, Fiona berdiri memapah lengan Rian, juga dengan wajah sembab yang meyakinkan.
Fiona sesekali mengusap punggung Rian, berakting sebagai sahabat yang setia mendampingi duka. Saya tidak percaya istri saya pergi secepat ini, ucap Rian di depan mikrofon wartawan, suaranya parau dan terputus-putus. Dia bilang mau memberi kejutan ulang tahun untuk saya. Tapi kenapa kejutannya seperti ini? Tuhan, kenapa bukan saya saja yang engkau ambil? Rian kemudian ambruk, pura-pura pingsan di pelukan Fiona. Kamera menyorot momen dramatis itu secara close-up. Kilatan lampu blitz menyambar bertubi-tubi. Pembohong. Desis Alina. Tangannya meremas selimut kumal hingga buku jarinya memutih. Di layar TV, seorang perwira polisi memberikan keterangan tambahan. Berdasarkan olah TKP, kami menemukan sisa-sisa barang pribadi korban, termasuk tas dan sepatu yang meleleh. Karena intensitas ledakan gas yang sangat tinggi, tubuh korban kemungkinan besar telah terurai menjadi abu. Kami menyatakan korban meninggal dunia di tempat. Alina tertawa. Tawa yang kering, hampa, dan menyayat hati. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan yang mendidih. Lihat aktingnya, Pak Darmo, tunjuk Alina ke arah layar TV dengan jari gemetar. Dia menangis untuk istrinya yang dia bunuh. Dan Fiona, lihat betapa eratnya dia memeluk suami orang. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir abu di sana adalah aku. Pak Darmo mematikan televisi itu, tidak tega melihat Alina terus menyiksa diri. Mereka tidak tahu Mbak masih hidup. Itu senjata terbesar kita sekarang. Bagi dunia, Mbak sudah tidak ada. Arwah penasaran tidak bisa dituntut hukum. Mbak. Alina menunduk, menatap gaun pesta yang masih ia kenakan sejak semalam. Gaun itu kotor, kusut, dan bau asap. Gaun yang ia beli khusus agar Rian memujinya cantik. Sekarang, gaun ini terasa seperti kain kafan yang menyesakkan. Ia mengambil tas tangannya yang ia selamatkan semalam. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya. Layar ponsel itu menampilkan foto wallpaper dirinya dan Rian saat bulan madu di Bali. Foto di mana Rian mencium pipinya dengan mesra. Dengan gerakan lambat namun pasti, Alina membuka slot kartu SIM di ponselnya. Ia mengeluarkan kartu kecil itu. Bapak benar, gumam Alina. Matanya kini tidak lagi memancarkan kelembutan seorang istri yang patuh. Sorot matanya berubah dingin, sekeras baja, sedingin es. Alina yang naif, yang percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, sudah mati di gudang itu. Dia pantas mati karena kebodohannya sendiri. Krek. Alina mematahkan kartu SIM itu menjadi 2 bagian. Lalu mematahkannya lagi menjadi kepingan-kepingan kecil yang tak berguna. Ia melempar puing-puing kartu itu ke lantai semen. Mulai hari ini, aku bukan lagi Alina Santoso si pewaris manja, ucapnya sambil menatap Pak Darmo tajam. Aku adalah mimpi buruk yang akan merayap di bawah tempat tidur mereka. Aku akan mengambil kembali setiap sen uang ayahku yang mereka curi, dan aku akan membuat mereka memohon untuk mati. Pak Darmo mengangguk hormat, merasakan aura wibawa yang tiba-tiba memancar dari sosok wanita muda di depannya. Meskipun berada di kontrakan kumuh, jiwa kepemimpinan Alina yang diwarisi dari ayahnya mulai bangkit. Apa rencana kita, Mbak? Tanya Pak Darmo. Alina berdiri, berjalan menuju cermin kecil yang retak di dinding. Ia menatap pantulan dirinya yang berantakan. Ia mengikat rambut panjangnya dengan asal, lalu berbalik. Pertama, kita butuh uang tunai tanpa jejak digital. Kedua, kita butuh akses ke rumah itu tanpa terlihat. Jawab Alina tegas. Pak, tolong carikan saya gunting. Saya harus memotong rambut ini. Penyamaran kita dimulai sekarang. Mereka ingin melihat mayat? Baik, akan kutunjukkan pada mereka bagaimana mayat hidup membalas dendam. Di luar, suara hiruk-pikuk Jakarta terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam petak kontrakan sempit itu, sebuah rencana besar sedang disusun. Rencana yang akan menyeret Rian dan Fiona dari puncak kejayaan menuju jurang kehancuran yang paling dalam. 1 minggu. Hanya butuh waktu 7 hari bagi dunia untuk mulai melupakan nama Alina Santoso. Karangan bunga duka cita yang membanjiri halaman depan mansion mewah di kawasan Menteng itu kini mulai layu. Kelopaknya berguguran menyentuh tanah, persis seperti nasib pemiliknya yang dianggap telah tiada. Namun,
Jika di luar pagar suasana masih menyisakan aura berkabung, di balik tembok tinggi rumah itu, kehidupan baru yang kejam sedang dimulai. Sebuah mobil van putih bertuliskan, Cemerlang Cleaning Service, berhenti di depan gerbang besi hitam yang kokoh. Satpam rumah, yang dulu selalu menyapa Alina dengan hormat, kini membukakan pintu dengan malas sambil merokok, tanpa memeriksa identitas petugas yang datang. Dari pintu samping van, turun seorang wanita dengan seragam biru kusam yang kebesaran. Topi lusuh menutupi sebagian besar kepalanya, sementara masker medis menutupi separuh wajahnya hingga ke bawah mata. Tidak ada yang akan mengenali wanita itu sebagai Alina. Rambut indahnya yang dulu panjang terurai kini telah dipotong pendek sepucuk telinga dengan gaya yang kaku. Kulitnya yang dulu terawat kini sengaja ia gelapkan dengan foundation murah agar terlihat kusam. Alina menarik napas panjang, menghirup aroma familiar dari halaman rumahnya sendiri, aroma bunga melati yang ditanam almarhum ibunya. Namun, langkah kakinya terasa begitu berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakinya saat ia melangkah masuk ke teras marmer yang dingin. "Hei, kamu, yang pakai masker." Suara melengking itu membuat bahu Alina menegang. Ia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Fiona berdiri di ambang pintu utama. Wanita itu tidak terlihat sedang berduka. Ia mengenakan gaun sutra rumahan berwarna champagne, gaun yang Alina tahu persis harganya, karena Alinalah yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahun Fiona bulan lalu. Kini, sahabatnya itu berdiri di sana layaknya nyonya besar, menunjuk-nunjuk dengan angkuh. "Kamu tugasnya di lantai 2. Bersihkan kamar utama dan ruang kerja Bapak. Pastikan semua barang-barang perempuan di meja rias dimasukkan ke kardus sampah. Saya tidak mau melihat ada sisa-sisa barang bekas orang mati di sana." "Mengerti?" perintah Fiona ketus. "Mengerti, Bu," jawab Alina dengan suara yang ia samarkan menjadi serak dan rendah. Hati Alina serasa disayat sembilu mendengar perintah itu. Barang bekas orang mati. Itulah sebutan Fiona untuk barang-barang kesayangannya sekarang. Alina menyeret vakum cleaner dan ember pel menaiki tangga melingkar yang megah. Setiap anak tangga menyimpan kenangan. Di sini Rian pernah menggendongnya saat kaki Alina terkilir, di sana mereka pernah berfoto keluarga saat lebaran. Kini, semua kenangan itu terasa seperti racun yang mematikan. Sesampainya di lantai 2, Alina masuk ke kamar utama, kamar pengantinnya. Pemandangan di dalam sana membuatnya nyaris muntah. Foto pernikahannya yang berukuran besar di dinding sudah diturunkan, diganti dengan lukisan abstrak yang tidak jelas. Lemari pakaiannya sudah kosong melompong. Baju-baju branded miliknya sudah lenyap, digantikan oleh deretan gaun seksi milik Fiona yang tergantung rapi. Aroma kamar itu pun sudah berubah. Wangi lavender yang menenangkan khas Alina sudah hilang, tertutup oleh aroma parfum Fiona yang menyengat dan maskulinnya parfum Rian. Mereka benar-benar telah mengambil alih segalanya. Dengan tangan gemetar, Alina mulai bekerja. Ia berpura-pura membersihkan debu di meja rias, padahal matanya sibuk memindai situasi. Saat ia yakin tidak ada orang, Alina merogoh saku seragamnya. Ia mengeluarkan benda kecil seukuran koin, sebuah alat penyadap suara canggih yang dibeli Pak Darmo dari pasar gelap menggunakan uang hasil gadai cincin Alina. Alina menempelkan alat itu di bawah meja rias, di tempat yang tersembunyi dan gelap. Kemudian, ia bergerak kenakas di samping tempat tidur. Ia menempelkan satu lagi di balik lampu tidur. "Sayang, kamu lihat dasi abu-abuku." Suara Rian terdengar dari arah walk-in closet. Tubuh Alina membeku. Jantungnya berdegup kencang hingga rasanya sakit. Ia memunggungi pintu, berpura-pura sibuk mengelap kaca jendela dengan panik. Rian keluar dari lemari pakaian, hanya mengenakan handuk di pinggang. Pria yang dulu Alina puja sebagai malaikat pelindung itu, kini tampak begitu santai, bersenandung kecil sambil menyisir rambutnya yang basah. Tidak ada jejak kesedihan sedikit pun di wajahnya. Mbak," panggil Rian saat melihat punggung Alina. "Nanti tolong spray kasurnya diganti ya. Yang warna merah saja. Bekas yang kemarin buang saja, saya tidak suka motif bunganya." Alina mengangguk kaku tanpa menoleh. Spray motif bunga itu adalah spray favorit Alina, kado dari ibunya. Rian memintanya dibuang seperti sampah. "Baik, Pak," gumam Alina pelan. Tiba-tiba, Fiona masuk ke kamar sambil membawa segelas wine.
Siang bolong begini, mereka sudah minum. Mas, pengacara bilang klaim asuransi kematian Alina akan cair lusa. Ucap Fiona riang, langsung duduk di pangkuan Rian di tepi ranjang. 50 miliar, Mas. Kita bisa beli villa di Bali yang kamu mau itu. Rian tertawa lepas, lalu mengecup pipi Fiona. Sabar dong, sayang. Kita harus nunggu akta kematian resminya keluar dulu. Untung si bodoh itu mati tanpa meninggalkan wasiat. Semua aset otomatis jatuh ke aku sebagai suami sah. Si bodoh. Dua kata itu menghantam gendang telinga Alina lebih keras daripada ledakan bom di pelabuhan. Ia meremas kain lap di tangannya, hingga air kotor menetes ke lantai. Di depan matanya sendiri, di kamar tidurnya sendiri, dua orang yang paling ia percayai sedang menertawakan kematiannya sambil merencanakan masa depan dengan uang darahnya. Amarah yang tadinya panas membara kini perlahan mendingin, membeku menjadi tekad yang solid. Alina tidak lagi merasa ingin menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah fokus yang tajam. Mbak, kok melamun? Cepat kerjanya, bentak Fiona saat melihat Alina terdiam. Alina tersentak, lalu mengangguk cepat. Maaf, Bu. Saya segera selesaikan. Alina menyelesaikan pekerjaannya dengan gerakan mekanis. Ia membersihkan jejak kakinya sendiri, menyemprotkan pengharum ruangan untuk menutupi jejak kehadirannya, dan memastikan alat penyadap itu aktif dengan lampu indikator hijau yang berkedip samar. Saat ia berjalan keluar dari kamar itu, Alina sempat berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh sekali lagi ke arah Rian dan Fiona yang sedang asyik bercanda, tidak menyadari bahwa malaikat pencabut nyawa baru saja keluar dari kamar mereka. Nikmatilah tawamu hari ini, Mas, batin Alina dingin. Karena mulai besok, setiap detak jam di rumah ini akan menjadi hitungan mundur menuju kehancuranmu. Alina menuruni tangga dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat ia datang. Ia bukan lagi korban. Ia adalah predator yang baru saja menandai wilayah buruannya. Di saku celananya, ponsel, burn phone, murahan miliknya sudah terkoneksi dengan alat penyadap di kamar atas. Setiap kata busuk mereka kini terekam, menjadi amunisi untuk perang yang sesungguhnya. Mobil van cleaning service itu pun berlalu meninggalkan gerbang rumah mewah tersebut. Di balik masker medisnya, Alina tersenyum tipis. Senyum yang tidak menjanjikan pengampunan, melainkan pembalasan yang sempurna. Malam kian larut, menyelimuti mensah mewah itu dalam keheningan yang menipu. Di balik dinding kokoh yang seharusnya melindungi, rasa aman Fiona mulai terusik. Setelah seharian memerintah para pelayan layaknya nyonya besar dan membuang barang-barang Alina, wanita itu melangkah masuk ke kamar utama dengan perasaan jemawa. Ia membayangkan tidur nyenyak di atas ranjang empuk yang kini ia klaim sebagai miliknya. Namun, saat ia menyibakkan selimut sutra itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di tengah bantal putih bersih, tergeletak setangkai bunga lili putih. Segar, harum, dan basah oleh butiran air, seolah baru saja dipetik dari taman di tengah badai. Napas Fiona tercekat. Ia tahu betul makna bunga itu. Lili putih adalah jiwa Alina, bunga kesukaan yang selalu menghiasi vas di setiap sudut rumah ini dulu. Dengan tangan gemetar hebat, Fiona meraih kartu kecil yang terikat pita hitam di batangnya. Tulisan tangan di sana miring dan elegan, tulisan yang sangat ia kenal. Terima kasih sudah menjaganya untukku. Tidur yang nyenyak ya. Jeritan histeris Fiona membelah malam, mengguncang seisi rumah. Rian yang sedang terlelap di sofa ruang kerja langsung terbangun dan berlari masuk ke kamar. Ia mendapati Fiona meringkuk ketakutan di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah bantal. Dia ada di sini, Mas. Alina pulang. Dia hantu, racau Fiona sambil menangis histeris. Rian menyambar bunga itu dengan kasar. Aroma lili yang khas menusuk hidungnya, seketika mengingatkannya pada dosa besar yang ia coba lupakan. Tapi egonya menolak percaya. Jangan melantur, Fiona. Alina sudah mati. Tubuhnya hancur jadi abu. Bentak Rian, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Fiona. Ia meremas bunga cantik itu hingga kelopaknya hancur tak berbentuk di genggamannya. Ini pasti ulah pembantu baru yang bodoh atau orang iseng. Besok aku pecat semua orang. Namun,
Jauh di kontrakan sempit yang lembab di pinggiran kota, Alina mendengar segalanya dengan jelas lewat earphone yang terhubung ke alat penyadap. Ia tidak lagi menangis. Di bawah cahaya lampu bohlam yang redup, ia menyesap teh hangatnya dengan tenang. Ketakutan dalam suara mereka adalah musik paling indah yang pernah ia dengar. Ini baru permulaan, sayang, bisik Alina dingin. Perang psikologis baru saja dimulai, dan kali ini, hantunya nyata. Pagi itu, Rian berusaha melupakan teror bunga semalam dengan memfokuskan diri pada satu-satunya hal yang ia tuhankan, uang. Di kantor pusat Santoso Group, ia memimpin rapat penting untuk menjual salah satu anak perusahaan farmasi warisan ayah Alina secara diam-diam. Rian tersenyum lebar di depan para investor asing, menyembunyikan fakta bahwa ia sangat membutuhkan uang tunai cepat untuk menutupi lubang hitam hutang judinya yang kian menganga. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa dengan kematian Alina, tidak ada lagi penghalang baginya untuk menguras aset perusahaan. Namun, Rian lupa satu hal fatal. Alina bukan sekadar pewaris, ia adalah arsitek sistem keamanan perusahaan ini. Di seberang kota, duduk bersila di lantai kontrakan yang dingin, Alina membuka laptop tuanya. Tatapannya tajam menatap layar, jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Uang ayahku bukan untuk melunasi dosa-dosamu, Mas, bisiknya lirih, namun penuh penekanan. Dengan akses admin rahasia yang tak pernah diketahui suaminya, Alina meretas masuk tepat ke tengah presentasi Rian. Detik di mana Rian mengulurkan pena emasnya untuk menandatangani kontrak penjualan, layar proyektor raksasa di ruang rapat berkedip. Grafik keuntungan yang indah mendadak lenyap, digantikan oleh tabel data berwarna merah menyala, catatan hutang Judith bukti penggelapan dana CEO. Keheningan di ruang rapat itu mematikan. Para investor menatap Rian dengan tatapan jijik dan tak percaya, lalu membereskan berkas mereka dan walk out tanpa sepatah kata pun. Rian terpaku di podium, wajahnya merah pada menahan malu yang membakar. Transaksi miliaran rupiah hangus dalam sekejap mata, meninggalkannya sendirian dengan kegagalan. Pulang dengan membawa amarah yang meledak-ledak, Rian mendapati Fiona sedang asyik memilih tas branded keluaran terbaru di tabletnya, sama sekali tidak peduli pada situasi genting perusahaan. Kau belanja terus saat kita hampir bangkrut, bentak Rian kalap, membanting vas bunga keramik ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Fiona menjerit ketakutan, mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Ia melihat sisi monster dari pria yang ia rebut, sisi yang selama ini disembunyikan Rian dengan rapi. Retakan di hubungan terlarang mereka mulai menganga lebar. Sementara itu, jauh dari sana, Alina mendengarkan suara pecahan beling dan tangisan Fiona melalui alat penyadap dengan hati yang beku. Kehancuran finansial hanyalah langkah awal. Alina ingin melihat mereka saling menyalahkan sebelum ia memberikan pukulan terakhir. Ketegangan di rumah mewah itu kian mencekam, mengubah istana mereka menjadi penjara emosi. Setelah pertengkaran hebat soal uang, Fiona memilih mengunci diri di kamar mandi utama untuk melarikan diri sejenak dari amarah Rian yang kian tak terkendali. Air hangat mengucur deras, memenuhi ruangan dengan uap tebal yang memutihkan pandangan. Namun, saat Fiona mematikan keran dan mengusap cermin wastafel yang berembun, darahnya seketika berdesir hebat. Di kaca itu, tertulis sebuah kalimat dengan jejak jari yang masih baru. Panas ya? Tulisan itu jelas sindiran kejam tentang ledakan api yang membunuh Alina. Napas Fiona memburu, matanya membelalak ngeri. Ia menoleh liar ke sekeliling kamar mandi yang terkunci rapat dari dalam. "Siapa di sana?" teriaknya gemetar. Hening. Didorong rasa panik luar biasa, Fiona menyambar handuk dan lari keluar kamar. Namun, teror sesungguhnya menanti di luar. Saat ia hendak menuruni tangga, langkahnya terhenti kaku. Di ujung lorong gelap, berdiri sesosok siluet wanita bergaun putih panjang, sangat mirip dengan pakaian terakhir Alina. Sosok itu diam mematung, rambutnya tergerai menutupi wajah, menatap Fiona dengan aura dingin yang menusuk tulang. "Alina?" desis Fiona, kakinya lemas seketika. Dalam sekedip mata, sosok itu lenyap. Fiona menjerit histeris, menjatuhkan vas bunga hingga pecah berantakan. Rian datang berlari, wajahnya merah padam karena muak. "Kau gila, Fiona, berhenti berhalusinasi. Kau membuatku makin stres," bentak Rian kasar, menuduh Fiona hanya mencari drama di tengah kebangkrutan mereka. Malam itu,
Fiona berakhir menangis di lantai, menenggak obat penenang dengan tangan gemetar, mulai meragukan kewarasannya sendiri. Padahal, ia tidak gila. Dari balik bayangan pilar yang tak terjangkau cahaya, Alina yang asli sedang mengamati kehancuran mental mereka dengan tatapan datar, puas melihat musuh-musuhnya saling mencabik sebelum eksekusi terakhir tiba. Terdesak oleh kegagalan penjualan aset dan teror mental yang membuat Fiona nyaris gila, Ryan mengambil langkah fatal. Ia sudah tidak peduli pada kondisi istrinya yang histeris. Yang ada di kepalanya hanyalah uang untuk menutup lubang hutang yang menganga. Dengan sisa kekuasaannya, ia memaksa Dewan Direksi menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Agendanya tunggal, meresmikan dirinya sebagai pemilik tunggal Santoso Group menggantikan, mendiang, Alina. Ryan menyebar undangan pesta mewah di Hotel Bintang 5, berniat mengukuhkan tahtanya di atas kuburan istrinya sendiri. Ia yakin, dengan stempel legalitas ini, semua masalah keuangannya akan lenyap dan ia bisa hidup tenang. Sementara itu, di sebuah toko gadai pinggiran kota yang suram, Alina melepas harta terakhir yang melekat di tubuhnya, kalung liontin pemberian almarhumah ibunya. Tangan Alina sedikit gemetar saat menyerahkannya, bukan karena sayang pada nilainya, tapi karena kalung itu adalah sisa terakhir dari masa lalunya yang bahagia. Namun, air matanya sudah kering. Uang gadai itu ia gunakan untuk membayar uang muka tim pengacara top dan keamanan swasta. Pak Darmo menatap Alina dengan cemas saat wanita itu mengenakan setelan jas merah menyala, warna yang mencolok, simbol keberanian dan pernyataan perang. Ibu yakin mau muncul langsung di sana? Ini sama saja masuk ke kandang singa. Ryan bisa nekat kalau terpojok, ujar Pak Darmo, suaranya syarat kekhawatiran layaknya seorang ayah. Alina membalas tatapan itu dengan senyum dingin yang mematikan. Ia merapikan kerah jasnya di depan cermin retak kontrakan itu. Aku tidak akan lari lagi, Pak. Singa itu sedang terluka dan ketakutan. Hari ini, kita tidak hanya akan masuk ke kandangnya, tapi kita akan meruntuhkannya tepat di depan matanya. Dengan langkah pasti, Alina keluar dari persembunyiannya. Ia bukan lagi korban yang bersembunyi di balik bayangan. Ia adalah badai yang siap menghantam, menjemput keadilan yang sempat dirampas darinya dengan paksa. Suasana Grand Ballroom Hotel itu terasa sesak oleh kepalsuan yang menjijikkan. Di bawah kemewahan lampu kristal, Ryan berdiri di podium dengan wajah duka yang terlatih sempurna. Di barisan depan, Fiona sesekali menyeka air mata buaya, berakting sebagai sahabat yang kehilangan. Alina adalah segalanya bagi saya, ucap Ryan dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Namun demi warisannya, saya siap memimpin perusahaan ini. Tepuk tangan simpati bergema. Ryan tersenyum tipis dalam hati. Ia mengira dirinya sudah menang telak dan dunia ada di genggamannya. Namun, takdir berkata lain. Klik. Suara pintu utama yang terkunci otomatis menghentikan tepuk tangan. Lampu ballroom padam total, menyisakan kegelapan yang mencekam. Apa ini? Nyalakan lampunya, teriak Ryan panik. Tiba-tiba, layar proyektor raksasa di belakangnya menyala terang, menyilaukan mata. Bukan grafik saham yang muncul, melainkan rekaman video dari sudut tersembunyi kamar tidur mereka. Audio rekaman itu meledak lewat speaker utama, jernih dan menghancurkan harga diri. Untung si bodoh itu mati di gudang. Mas, asuransi cair, kita kaya raya, terdengar suara Fiona yang manja di layar. Lalu, tawa Ryan menyahut kejam, rencana bom gas itu jenius. Tidak ada mayat, tidak ada bukti. Alina cuma jadi abu yang tak berharga. Wajah Ryan memucat seketika, darah seolah tersedot habis dari tubuhnya. Gelas di tangan Fiona jatuh pecah berantakan. Keheningan di ruangan itu berubah menjadi horor. Para investor dan tamu undangan menutup mulut tak percaya. Tatapan simpati mereka berubah menjadi tatapan jijik yang menusuk. Ribuan mata kini menatap Ryan bukan sebagai CEO baru, tapi sebagai monster pembunuh istri sendiri. Di hadapan siaran langsung televisi, topeng suci mereka hancur lebur tanpa sisa. Bohong. Itu video rekayasa. Ryan berteriak kalap, suaranya pecah membelah bisik jijik para tamu undangan. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak podium, keringat dingin membanjiri wajahnya yang pucat pasi. Namun, segala penyangkalannya terhenti seketika saat pintu utama ballroom kembali terbuka lebar dengan hentakan keras. Satu sorot lampu tajam membelah kegelapan,
jatuh tepat ke sosok wanita yang melangkah masuk dengan anggun. Itu Alina. Bukan hantu, bukan bayangan, melainkan manusia nyata. Ia mengenakan setelan jas merah menyala, warna keberanian, kontras dengan wajah Rian yang kini seputih kertas. Suara langkah hak sepatu stiletonya menggema di lantai marmer, tuk-tuk-tuk, terdengar konstan seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis mati. Kakao. Rian menunjuk dengan jari gemetar, matanya nyaris keluar dari rongganya. Kakao sudah mati. Aku melihat ledakannya. Kau hantu. Alina berhenti tepat di depan panggung, menatap suaminya dengan sorot mata dingin yang membuat nyali siapapun ciut. Aku memang hantu, Mas, jawabnya tenang, suaranya menggema jernih lewat mikrofon. Aku adalah hantu dari masa depanmu yang sudah hancur lebur. Sirine polisi meraung di lobi hotel. Tim reserse menyerbu masuk. Rian yang terpojok akhirnya menunjukkan sifat aslinya sebagai pengecut sejati. Dengan panik, ia menyambar Fiona, menjadikannya tameng hidup, mencekik leher selingkuhannya sendiri dengan lengan gemetar. Jangan mendekat, atau dia mati, ancam Rian histeris kepada polisi. Fiona menjerit pilu, meronta sekuat tenaga, akhirnya menyadari bahwa pria yang ia puja hanyalah sampah yang rela mengorbankannya demi selamat sendiri. Lepaskan aku, Mas, kamu jahat. Tangis Fiona pecah, hatinya hancur lebih dulu daripada tubuhnya. Namun, Rian lupa satu hal fatal. Di belakangnya, Pak Darmo muncul dari balik bayangan tirai panggung. Bukan sebagai supir tua yang lemah, tapi sebagai pelindung setia. Dengan satu gerakan kuncian tangan yang tangkas, sisa keahliannya sebagai mantan satpam, Pak Darmo memelintir lengan Rian dengan keras. Rian melolong kesakitan, melepaskan Fiona yang gemetar, dan tersungkur mencium lantai. Detik itu juga, borgol besi mengunci pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang memuaskan. Permainan selesai. Rian yang tak berdaya di lantai kini hanya bisa menatap ujung sepatu merah Alina yang berdiri tegak di hadapannya dengan penuh kemenangan. Cahaya lampu kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti, menciptakan efek stroboskop yang menyilaukan di lobi hotel mewah itu. Namun, kali ini bukan untuk mengabadikan kejayaan Rian Santoso, melainkan untuk merekam detik-detik kehancurannya. Rian, pria yang beberapa menit lalu berdiri gagah di podium sebagai calon CEO, kini diseret keluar dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya terbelenggu borgol besi yang dingin. Jas mahalnya tampak kusut, sepadan dengan wajahnya yang berantakan oleh air mata ketakutan. Ia terus berteriak, meracau tentang kesalahpahaman dan jebakan, namun tidak ada satupun orang yang mendengarkannya. Di belakangnya, Fiona berjalan terseok-seok digiring oleh Polwan. Riasan wajahnya luntur oleh tangis, gaun mewahnya kini tampak seperti kostum badut yang menyedihkan. Tatapan Fiona kosong, hampa. Ia akhirnya sadar bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya, harga diri, persahabatan, dan masa depan, hanya untuk seorang pria pengecut yang tega menjadikannya tameng hidup. Alina berdiri di balkon lantai 2 ballroom, menatap prosesi memalukan itu dengan wajah datar. Tidak ada sorak-sorai kemenangan di bibirnya, hanya ada rasa lega yang mendalam. Sebuah beban berat yang selama seminggu ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Sudah selesai, Bu? Tanya Pak Darmo yang berdiri tegap di sampingnya. Pria tua itu masih mengenakan seragam security pinjaman, namun aura wibawanya jauh melebihi seragam itu. Sudah, Pak, jawab Alina pelan, membuang napas panjang. Bagian menyakitkannya sudah selesai. Sekarang saatnya bersih-bersih. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat layaknya montase film. Berita penangkapan Rian dan Fiona menjadi headline di semua stasiun televisi. Bukti rekaman CCTV dan data audit yang disebar Alina tidak terbantahkan. Rian didakwa dengan pasal berlapis, percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana perusahaan, hingga pemalsuan dokumen negara. Fiona pun tak luput dari jerat hukum sebagai accomplice atau kaki tangan kejahatan. Vonis penjara seumur hidup menanti mereka di ujung palu hakim. Namun, Alina tidak membuang waktunya untuk menghadiri sidang mereka. Ia tidak ingin melihat wajah-wajah pengkhianat itu lagi. Baginya, mereka sudah menjadi masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam. 2 minggu kemudian, Alina duduk di kantor CEO di lantai teratas gedung Santoso Group.
Ruangan itu kini tampak berbeda. Foto-foto lama Rian sudah dibersihkan. Alina merombak total dekorasi ruangan itu menjadi lebih cerah dan terbuka. Alina mengambil sebuah amplop tebal dari laci mejanya, lalu menekan tombol intercom. "Pak Darmo, bisa ke ruangan saya sebentar?" Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pak Darmo masuk dengan langkah ragu. Ia hendak membungkuk sopan, tapi Alina segera berdiri dan menghampirinya. "Jangan membungkuk pada saya, Pak. Bapak adalah pahlawan saya," ucap Alina tulus. Ia menyerahkan amplop tebal itu ke tangan Pak Darmo. Pak Darmo membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat sebuah surat pengangkatan resmi sebagai Kepala Keamanan Pribadi Aset Korporat dengan gaji yang fantastis. Namun, bukan itu yang membuat mata tua Pak Darmo berkaca-kaca. Di balik surat itu, terselip sebuah sertifikat rumah dan sebuah kunci. "Itu rumah sederhana di kawasan Asri, Pak. Tidak jauh dari kompleks pemakaman umum tempat putri Bapak beristirahat," jelas Alina dengan suara lembut, matanya ikut berkaca-kaca. "Bapak tidak perlu lagi tinggal di kontrakan sempit itu. Bapak bisa mengunjungi makam putri Bapak setiap hari tanpa perlu naik angkot jauh-jauh. Anggap saja ini hadiah dari putri Bapak yang mengirim saya untuk bertemu Bapak malam itu." Pertahanan Pak Darmo runtuh. Pria tua yang tangguh itu menangis terseduh-seduh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meluap. Ia bersimpuh, memeluk tangan Alina layaknya seorang ayah memeluk anaknya. "Terima kasih, Nak Alina, terima kasih." Alina tersenyum, air matanya menetes satu persatu. Ia membantu Pak Darmo berdiri. "Kita keluarga sekarang, Pak. Kita jaga satu sama lain." Sore harinya, Alina berdiri di depan jendela besar kantornya. Di luar, langit Jakarta kembali mendung. Hujan mulai turun membasahi kaca, persis seperti malam kejadian itu. Bedanya, kali ini Alina tidak lagi merasa takut. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin. Ia teringat rumah mewahnya, menshan tempat ia dan Rian pernah tinggal. Alina sudah menjualnya kemarin. Ia tidak ingin kembali ke sana. Terlalu banyak hantu kenangan di setiap sudutnya. Ia membeli sebuah apartemen penthouse yang modern, tempat di mana ia bisa memulai lembaran baru yang benar-benar bersih. "Selamat tinggal, Rian," bisiknya pada rintik hujan. "Terima kasih atas pelajarannya. Karena kamu, aku belajar bahwa wanita yang paling berbahaya adalah wanita yang sudah tidak punya rasa takut kehilangan." Alina berbalik badan, meninggalkan pemandangan hujan itu. Ia melangkah menuju meja kerjanya, mengambil tas kerjanya, dan berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Di lorong, para karyawan menyapanya dengan hormat dan kagum. Bukan karena dia pewaris kaya, tapi karena dia adalah pemimpin yang bangkit dari kematiannya sendiri. Di lobi bawah, mobil jemputan sudah menunggu. Pak Darmo membukakan pintu mobil dengan senyum lebar yang tulus. Senyum seorang ayah yang bangga. "Siap pulang, Bu Bos?" tanya Pak Darmo. "Siap, Pak," jawab Alina mantap. "Jalan. Kita punya masa depan yang harus dikejar." Mobil itu melaju menembus hujan sore Jakarta, membawa Alina menjauh dari masa lalu yang kelam, menuju cahaya lampu kota yang bersinar terang. Kisah Alina si istri yang naif telah tamat, digantikan oleh kisah Alina sang ratu yang tak terkalahkan. Dan di balik jeruji besi yang dingin di seberang kota, Rian hanya bisa menatap hujan yang sama dengan penyesalan yang terlambat seumur hidup.